Perkenalkan, nama saya Nika Deodata di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari dibedakan menjadi larutan penyangga dalam darah, air ludah, bidang pertanian, bidang farmasi, dan bidang industri. Larutan penyangga di dalam darah dibedakan menjadi 3, yaitu karbonat, hemoglobin, dan fosfat. Larutan penyangga karbonat. Dalam darah, penyangga karbonat berasal dari karbonat dan basa konjugasi bikarbonat, sehingga bila darah kemasukan berbagai zat yang bersifat asam maupun basa, akan selalu dapat dinetralisir pengaruhnya terhadap perubahan pH. Bila darah kemasukan zat yang bersifat asam, maka ion H+ dari asam tersebut akan bereaksi dengan ion HCO3-. Sebaliknya, jika darah kemasukan zat bersifat basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan H2CO3. Perbandingan konsentrasi H2CO3 dengan HCO3 dalam darah sekitar 20:1. Hal itu dapat terjadi karena adanya keseimbangan antara gas CO2 yang larut dalam darah dengan H2CO3 serta keseimbangan kelarutan gas yang terlarut. Bila metabolisme tubuh meningkat, misalnya akibat olahraga atau ketakutan, maka pada proses metabolisme tersebut banyak dihasilkan zat-zat yang bersifat asam masuk ke dalam darah. Akibatnya akan bereaksi dengan HCO3- yang akan menghasilkan H2CO3 dalam darah. Tingginya kadar H2CO3 akan mengakibatkan turunnya harga pH. Untuk menjaga agar penurunan pH tidak terlalu besar, maka H2CO3 akan segera terurai menjadi gas CO2 dan H2O. Akibatnya, pernapasan berlangsung lebih cepat. Hal yang sebaliknya akan terjadi bila oleh suatu sebab darah banyak mengandung basa atau ion OH-, adanya basa akan diikat oleh H2CO3 yang selanjutnya akan berubah menjadi ion HCO3-. Dengan demikian, diperlukan gas CO2 dari paru-paru yang harus dimasukkan ke dalam darah untuk menggantikan H2CO3 tadi dan mengakibatkan napas berlangsung lebih cepat pula. Darah mempunyai kisaran pH 7,3 sampai 7,4. Jika lebih dari 7,8 akan berakibat batal. Penyakit yang timbul akibat pH darah terlalu rendah disebut asidosis, sedangkan bila pH darah terlalu tinggi disebut dengan alkalosis. Yang kedua yaitu larutan penyangga dalam hemoglobin. Pada darah terdapat hemoglobin yang dapat mengikat oksigen untuk selanjutnya dibawa ke seluruh tubuh. Reaksi keseimbangan dari larutan penyangga oksi hemoglobin adalah HBB ditambah O2 menjadi HbO2- ditambah H+. Keberadaan oksigen pada reaksi di atas dapat mempengaruhi konsentrasi H+, sehingga pH darah juga dipengaruhi. Pada reaksi di atas, O2 bersifat basa. Hemoglobin yang telah melepaskan O2 dapat mengikat H+ dan membentuk asam hemoglobin, sehingga ion H+ yang dilepaskan pada peruraian H2CO3 merupakan asam yang diproduksi oleh CO2 yang terlarut dalam air saat metabolisme. Larutan penyangga dalam fosfat. Sistem penyangga fosfat H2PO4- dan HPO42- merupakan sistem penyangga yang bekerja untuk menjaga pH cairan intrasel. Bila dari proses metabolisme dihasilkan banyak zat yang bersifat asam, maka akan segera bereaksi dengan ion HPO42-. Dan bila pada proses metabolisme sel menghasilkan senyawa yang bersifat basa, maka OH- akan bereaksi dengan HPO4. Dengan demikian, perbandingan HPO4- dan HPO42- akan selalu tetap, dan ini akan menyebabkan pH larutan tetap. Larutan penyangga pada air ludah. Gigi dapat larut jika dimasukkan pada larutan asam yang kuat. Emel gigi yang rusak dapat menyebabkan kuman masuk ke dalam gigi. Air ludah dapat mempertahankan pH pada mulut sekitar 6,8. Air liur atau air ludah mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan. Larutan penyangga pada bidang pertanian. Suatu metode penanaman dengan media selain tanah biasanya dikerjakan dengan kamar kaca dengan menggunakan medium air yang berisi zat hara, disebut dengan hidroponik. Setiap tanaman memiliki pH tertentu agar dapat tumbuh dengan baik.
Oleh karena itu dibutuhkan larutan penyangga agar pH dapat dijaga. Larutan penyangga dalam bidang farmasi. Buffer pada bidang farmasi banyak digunakan untuk menetralkan darah atau biasanya pada kasus keracunan. Contohnya pada keracunan asam jengkolat. Asam jengkolat yang terbentuk saat kita terlalu banyak mengonsumsi jengkol ini harus dikurangi karena akan membentuk kristal-kristal yang menyumbat saluran kencing. Caranya dengan memasukkan larutan natrium karbonat yang sifatnya basah yang nantinya akan membentuk garam ketika bereaksi dengan asam dan kemudian akan keluar melalui urin. Karena garam sifatnya adalah mudah larut dalam air. Larutan penyangga pada obat tetes mata. Obat tetes mata yang kita gunakan sehari-hari juga menggunakan sistem larutan buffer agar pada saat diteteskan ke mata manusia dapat diterima oleh kondisi tubuh manusia. Suasana pH pada obat tetes mata tersebut disesuaikan dengan kondisi pH manusia agar tidak menimbulkan bahaya. Kandungan dari OTM atau obat tetes mata adalah cendolcitrol, digunakan pada mata merah yang berkaitan dengan alergi. pH cairan air mata yaitu 7,4. Larutan penyangga pada asam asetil salisilat. Asam asetil salisilat merupakan komponen utama dari tablet aspirin, merupakan obat penghilang rasa nyeri. Adanya asam pada aspirin dapat menyebabkan perubahan pH pada perut. Perubahan pH ini mengakibatkan pembentukan hormon untuk merangsang pengumpulan darah terhambat sehingga perdarahan tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, pada aspirin ditambahkan MgO yang dapat mentransfer kelebihan asam. Larutan penyangga dalam bidang industri. Larutan penyangga pada sampo bayi. Rambut tersusun dari protein keratin. Ikatan kimia pada protein rambut antara lain ikatan hidrogen dan ikatan sulfida. Ikatan tersebut stabil pada pH 4,6 sampai 6,0. pH sampo yang terlalu tinggi atau rendah akan memutuskan ikatan pada protein sampo. Akibatnya, rambut dapat rusak. Sampo dengan pH seimbang mengandung larutan penyangga supaya pH sampo sama dengan pH rambut. Bayi memiliki rambut yang lebih halus daripada rambut orang dewasa. Selain itu, kelenjar minyak dan keringat pada kulit bayi belum berfungsi sempurna. Oleh karena itu, sampo bayi harus mengandung sedikit bahan aktif yang memiliki pH seimbang. Alasan lain untuk memilih sampo bayi dengan pH seimbang ialah sampo bayi tidak perih jika terkena mata. Larutan penyangga pada makanan kaleng. Larutan penyangga pada makanan kaleng berfungsi untuk menjaga kadar asam basa pada makanan olahan yang dikemas dalam kaleng. Kadar pH yang terjaga membuat makanan kaleng tersebut jadi tidak mudah rusak. Larutan penyangga ialah antara lain asam benzoat dan natrium benzoat. Larutan penyangga asam sitrat pada buah. Asam sitrat sebagai larutan penyangga pada buah berfungsi. Asam sitrat ini ialah sebagai bahan pengawet yang alami dan kondusif serta buat menambah rasa masam pada makanan dan olahan minuman. Asam sitrat pada siklus metabolisme hampir setiap makhluk hayati yang berfungsi sebagai zat antioksidan. Asam sitrat dalam global industri sering dipakai dalam pembuatan zat pembersih permukaan barang-barang rumah tangga. Sekian dari saya, terima kasih.